Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel Master Elektronik. Oke, sahabat-sahabat semuanya, pada malam hari ini kebetulan di sini ada sebuah power ampli ya. Yang mana power ampli ini dia ada fitur MP3 musik playernya ya. Ini ya. MP3 musik player. Dan di sini kebetulan ini dalam kondisi mati ya. Jadi ininya MP3-nya ini dalam kondisi mati. Dan tadi siang, nah itu yang punya ini power ampli ini meminta kepada saya untuk dipasangkan MP3 Bluetooth ya. Dan tadi sudah deal cocok dengan harganya MP3 Bluetoothnya dan juga ongkos pasangnya itu udah deal. Dan besok sore itu sudah bisa diambil, karena tentunya saya ya juga banyak garapan ya, tentunya ya ngantri lah ya. Dan untuk melanjutkan dari request dari sahabat-sahabat semuanya yang katanya dari video sebelumnya itu, yaitu tutorial memasang MP3 Bluetooth yang jernih dari noise ya. Itu katanya videonya masih kurang jelas ya. Katanya kalau untuk orang yang sudah ahli, orang yang sudah pinter ngerakit itu ya bisa, tapi kalau untuk yang masih pemula itu masih bingung ya, katanya seperti itu ya. Makanya pada malam hari ini saya bikinkan kembali ya untuk tutorial pemasangan MP3 Bluetooth yang bisa jernih, bersih dari noise dan juga awet ya tentunya. Karena menimbang dari banyaknya MP3 Bluetooth yang beredar di pasaran saat ini, itu produknya dari segi keawetannya itu kurang, makanya di sini saya bikinkan kembali videonya yang lebih jelas, yang lebih awet, yang lebih jernih ya, untuk sahabat-sahabat semuanya yang mungkin masih bingung dalam perakitannya. Jadi begini ya sahabat ya, kit MP3 Bluetooth ya yang seperti ini ada berbagai macam merek ya, ada berbagai macam merek. Kebetulan yang saya mau pasang malam hari ini mereknya Mac ya, mereknya Mac. Dan ini menurut saya ya untuk segi keawetannya ya sudah lumayan ya. Dari segi keawetannya, kejernihan suaranya ini lumayan, kesensitifan Bluetoothnya itu juga sudah bagus ya. Jadi setiap MP3 Bluetooth itu mempunyai keawetan yang berbeda-beda ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tentunya kita sebagai teknisi itu bukan hanya sekedar masang, hidup, selesai, bayaran, sudah selesai seperti itu bukan seperti itu. Nah, tentunya kita menimbang dari berbagai macam hal ya. Yang pertama yaitu masalah keawetannya ya. Ini yang sering saya sampaikan, sering saya berikan tutorialnya untuk sahabat-sahabat semuanya.
Ada yang ngomong katanya dikasih biar awet dikasih tegangan 5 volt. Ya, kalau dikasih tegangan 5 volt, sebagian besar dari produk MP3 Bluetooth itu bisa hidup normal ya. Itu sebagian besar. Tapi saya pernah menjumpai ya, ada beberapa MP3 Bluetooth yang memang bila diberi tegangan 5 volt itu tidak bisa bekerja dengan normal ya. Misalnya hidupnya kedap-kedip ya. Misalnya hidupnya ada yang Bluetoothnya normal, ada yang radionya jadi ngosos ya. Jadi seperti itu. Dan yang sering saya jumpai itu kalau diberi tegangan 5 volt itu bagian ini flash disknya ini tidak semua flash disk itu bisa terbaca ya. Itu kalau nggak percaya silahkan dicoba ya, kasih tegangan 5 volt ya. Memang beberapa flash disk itu bisa terbaca ya, tapi sebagian besar yang pernah saya coba itu tidak bisa terbaca karena kurangnya tegangan dari MP3 Bluetooth ini ya. Kalau dilihat dari sininya ya, di tulisan di kitnya ini tertera tegangan 12 volt ini ya, kelihatan ya, tertera tegangan 12 volt. Tapi kalau diberi tegangan 12 volt dalam kenyataannya itu banyak yang tidak awet ya. Ini sering saya tekankan untuk teman-teman semuanya ya, biar ya kita sebagai teknisi itu kalau masang itu ya bisa awet ya, jadi pelanggan juga puas. Jangan sampai kalau masang baru dipasang sebentar, seminggu udah mati, kan jadi kita juga yang nantinya rugi ya. Ya ruginya ya rugi, entah nanti yang punya itu minta ganti yang baru atau bagaimana, kan begitu. Bisa juga nama kita jadi jelek karena baru sebentar kok udah mati, kan seperti itu. Terus ada yang ngomong, tapi saya kalau masang saya kasih tegangan 12 volt tuh awet tuh mas, itu bagaimana ya? Begini ya sahabat ya, ada beberapa produk dari MP3 Bluetooth itu memang dari kualitas komponennya itu memang bagus ya. Bisa dilihat di sini ya, ini ada IC 7805. Menurut teori ya, menurut teori pasti 100% aman bila diberi tegangan 12 volt ya, karena sudah diturunkan pakai IC 7805 jadinya 5 volt. Itu menurut teori itu seperti itu ya. Tapi karena di pasaran itu kualitas komponen itu ya campur-campur ya, ada yang bagus, ada yang standar. Jadi ya bagaimana caranya kita ini untuk pemasangan MP3 ini, untuk pemasangan MP3 Bluetooth ini, bagaimana caranya supaya bisa awet. Dari berbagai macam yang saya coba itu memang yang paling awet itu pasnya itu di tegangan 9 volt ya, antara 8 sampai 9 volt. Dan itu adalah pertimbangan yang saya pertimbangkan ya, dari kenapa kok harus pakai 7809 tegangan 9 volt. Itu pertimbangannya itu seperti itu, dari berbagai macam faktor ya. Untuk teman-teman semuanya ya silahkan disimak
videonya sampai selesai. Di sini akan saya rakit sejelas-jelasnya ya. Jangan di skip videonya, disimak terus, ditonton terus sampai selesai. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dari channel Master Elektronik ini, supaya channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Master Elektronik. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Oke, langsung saja ya, kita buat dulu untuk power supply MP3 nya ya. Ini sudah saya siapkan IC 7809. Untuk inputnya yang ini, input VCC nya. Untuk yang tengah ini adalah groundnya, untuk yang ini adalah outputnya ya. Bagian input VCC nya yang ini kita kasih resistor, karena nanti mau kita kasih tegangan input VCC nya itu 24 volt ya, karena dari bawaan power ampli-nya itu tidak ada tegangan 12 voltnya. Jadi ya kita akalin, kita pakai tegangan 24 volt. Kita solder di bagian inputnya, input VCC. Ini elko nya jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik auto jadi mercon ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini mainnya yang tengah ya. Kemudian untuk outputnya juga sama ya, kita pasang elko seperti ini ya. Nah, ini udah jadi untuk power supply nya ya, jangan sampai terbalik ya. Ini sudah jelas ya untuk teman-teman semua ya. Bagian yang tengah ini bagian mainnya ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi ini input VCC nya dari tegangan 24 volt ya, karena ini amplinya nggak ada tegangan 12 voltnya, jadi ya kita akalin pakai tegangan 24 volt. Kemudian yang ini bagian kanan ini adalah outputnya ya. Ini outputnya 9 volt ya. Kemudian yang tengah ini adalah groundnya atau mainnya ya. Nah, ini ya, penyambungannya seperti ini. Kabel putih ini untuk outputnya, yang kabel merah ini untuk inputnya VCC nya dari tegangan 24 volt atau dari tegangan induknya yang ada di power. Langsung ya kita sambung ke bagian mesin powernya. Kita ambil tegangan dari elko yang besar ini ya, yang bagian plusnya. Ini kan tegangannya simetris ya, plus main ground ya, plus main ground. Yang kita ambil bagian ground dan plus ya. Nah, ini plusnya, ini groundnya. Ground itu ini ya, yang jalurnya ini yang paling besar ini groundnya atau mainnya ya. Ini yang jalur paling besar, ini adalah groundnya. Ini pemasangannya jangan sampai terbalik. Kalau sampai kebalik gimana, Mas?
ya auto jadi mercon ya, itu kalau kebalik. Nah ini udah saya sambung, ini plusnya, ini groundnya. Nah jadi ini tadi kabel output dari MP3 ini masuk ke input power ya, input dari power ini ya. Kemudian yang kabel ini yang satunya lagi ini ya, ini adalah kabel input ya, kabel input dari MP3 ini ya. Jadi misalnya mau nyetel DVD atau apa gitu ya, pakai input ininya, maka nanti nyambungnya ke sini ya, input MP3 ya, ini nanti disambung ke sini. Dan ini nyambungnya ke bagian soket ini ya, ke bagian soket ini, bagian soket input ya. Karena yang ini tadi kan sudah saya putus ya. Sebenarnya ini kan nyambungnya ke soket ini, ke soket input ini, kemudian diputus jalurnya dan disambung pakai ini kabel output dari MP3, dan kabel input MP3 nya disambung ke soket ini ya. Nah insya Allah kalau udah praktek nanti tahu ya. Kalau belum praktek ya masih bingung piye sih gimana itu ya. Tapi kalau udah praktek insya Allah nanti tahu kabel inputnya, kabel outputnya. Justru yang jadi pertanyaan itulah adalah bagian pemasangan power supply-nya, itu yang sering jadi pertanyaan, banyak yang belum bisa. Kalau untuk pemasangan kabel input output insya Allah sudah bisa semua. Oke sahabat, ini sudah selesai saya pasang ya. Ini tadi ada sedikit kekurangan volt ya ini tadi ya. Jadi tadi saya pakai ini ya, yang resistornya ini saya pakai 560 ohm. Ternyata setelah saya ukur tegangan jadinya itu cuma 8 volt ya. Makanya di sini saya ganti pakai, sebenarnya ya pasnya itu 560 ya, 560 ohm. Jadi IC-nya itu tidak cepat panas, IC ini regulatornya ini. Cuma ternyata saya punyanya itu 560 ohm 1 watt ya. Padahal butuhnya itu 560 ohm 2 watt ya, supaya tegangannya tidak drop atau tidak habis di resistor ya. Nah, di sini saya punyanya yang 2 watt itu 100 ohm, jadi ya kita pakaiin saja, tidak apa-apa ya. Ya kita cek untuk tegangannya ya. Ini kalau bisa ya dipaskan di 9 volt ya. Kita cek tegangannya. Pertama kita cek dulu tegangan inputnya ya. Nih tegangan inputnya ya 25 volt, 25,3 volt ya. Kemudian tegangan outputnya setelah melewati IC regulator ya, ini ya. Nah ini 9 volt pas ya. Dan ini sudah saya coba ini ya. Tuh. MP3 Bluetooth-nya ini ya. Nah ini
Nah, ini Bluetooth. Ini AUX ini untuk input ya, input misalnya kita nyetel dari DVD atau dari sumber suara yang dari luar ya. Kemudian ini FM ya. Coba dulu. Oke, kita coba dulu untuk kita pakai Bluetooth-nya ya. Kita hidupin dulu Bluetooth-nya. Kita cari dulu. Segarkan. Nah, ini ya sudah kebaca. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba dulu. Ikutan Next Job Godaha. Bikin Kopi Box pakai namamu, post videomu, menangin ratusan juta. Volumenya ya, coba ya kita kecilin volumenya. Nah, ini kecil, kita besarkan. Sekarang coba kita cek untuk noise-nya ya. Bentar. Ya. Ini speakernya. Ya. Tidak ada noise sama sekali ya. Jadi itulah pentingnya bagusnya power supply ya. Jadi kalau power supply-nya itu bagus, stabil, maka tidak akan ada noise yang muncul ya. Nah, ini power supply-nya tadi ya. Ini nanti tinggal kita ini dipasang di boxnya ini tadi ya. Ini boxnya, tutupnya. Nah, nanti dipasang di sini ya. Tinggal dirapikan saja. Oke sahabat-sahabat, kira-kira seperti itu ya untuk tutorial lebih jelasnya dari pemasangan MP3 Bluetooth player pada power ampli. Semoga bisa bermanfaat dan membantu untuk teman-teman yang mungkin belum paham cara pemasangannya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.